Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video singkat kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi pada lembaga wakaf. Nah, mohon izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alaika Hidayatullah, NIM B9421. Pada observasi kali ini saya mengobservasikan Yayasan Nurul Islah. Nah, sebelum masuk lebih mendalam untuk hasil observasi, kita refleksi terlebih dahulu untuk pendahuluan tentang wakaf. Apa sih itu wakaf? Jadi, menurut istilah wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara dari segala bentuk tindakan pribadi seperti menjual dan memberikan harta wakaf serta yang lainnya. Untuk apa? Untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batas hukum syariat. Jadi di situ ada batas hukumnya ya. Dari hukum syariat, tidak boleh di luar hukum syariat. Kemudian wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah atau bisa dikatakan terus dimanfaatkan oleh umat. Jadi wakaf ini merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan, kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan umat berupa material dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, hal inilah yang dimaksud oleh agama kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, kita mulai masuk ke materi, yaitu pertama mengenai profil umum kelembagaan wakaf. Nah, jadi wakaf ini yaitu Yayasan Nurul Islah yang berupa tanah untuk pembangunan masjid dikelola oleh Yayasan Nurul Islah. Yayasan Nurul Islah ini dibangun pada tahun 1966. Yayasan Nurul Islah merupakan kategori masjid umum yang terletak di dalam perkampungan. Nah, yayasan ini beralamatkan di Jalan Kwista 4 RT 3 RW 4 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Yayasan Nurul Islah memiliki luas tanah 400 meter persegi dan luas bangunannya 220 meter persegi dengan status tanah wakaf, yang mana tanah ini memang diperuntukkan untuk wakaf. Kemudian lanjut ke kelengkapan sertifikasi administrasi. Jadi kelengkapan di sini sudah lengkap. Kita mendapatkan data langsung dari pihak yang terkait. Yang pertama, nama yayasan adalah Yayasan Nuri Jakarta. Yang kedua, akte pendirian nomor 3 tanggal 6 Juni 2012 dengan notaris yang bernama Setiawan SH, Sarjana Hukum. Kemudian pengesahan Menkumham nomor AHU strip 4513.AH.01.04 tahun 2012. Tanggal 18 Juli tahun 2012. Kemudian NPWP-nya adalah nomor 31.551.07.1 strip 024.000. Kemudian sertifikat tanah wakaf yaitu nomor 4. Selanjutnya nomor NIB adalah 09.010802022987. Kemudian akta ikrar wakaf nomor W3 /060 /07.
tahun 1991, tanggal 19 bulan 8 tahun 1991. Kemudian yang terakhir dari sertifikasi administrasi kelengkapannya adalah surat ukurnya nomor 00195-1992 atau pada tanggal 23 Januari tahun 1992. Itu merupakan data-data kelengkapan sertifikasi administrasi pada lembaga wakaf, yang mana data tersebut sudah termasuk lengkap. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan wakaf. Nah, dari hasil observasi yang telah kita temukan pada lembaga pengelola wakaf, yakni untuk pemanfaatannya yaitu pemanfaatan berupa produktif, yang mana wakaf ini pada pengelolaannya dioptimalkan atau digunakan yaitu kepada wakaf pembangunan tempat ibadah atau tempat sarana ibadah yang berupa masjid umum, seperti itu. Kemudian pengawasan serta pelaporannya terhadap publik. Nah, dalam implementasinya terhadap pengawasan ini dan pemberdayaan ini, ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, pengawasan wakaf ini juga dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan serta memajukan perwakafan di negara Indonesia ini. Maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia atau yang disingkat BWI. Nah, dalam lembaga yayasan ini atau Yayasan Nurul Islah ini, kami sebagai peneliti menemukan hasil observasi yaitu Yayasan Nurul Islah ini diberlakukan pengawasan langsung oleh Kementerian Agama dan lembaga terkait, seperti itu. Jadi pengawasannya selain dari Kementerian Agama langsung, maka pengawasan itu juga dilakukan terhadap lembaga terkait. Kemudian materi yang terakhir mengenai kelebihan serta kekurangannya. Pada lembaga Yayasan Nurul Islah ini, yang pertama kelebihannya yaitu dapat bermanfaat sebagai tempat ibadah atau sarana ibadah bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas, karena yayasan ini terletak di antara perkampungan dan tidak jauh dari jalan besar, jadi orang-orang juga bisa melakukan sarana ibadah di sini. Itu kelebihannya. Kekurangannya yaitu tidak dapat melakukan pengembangan karena berada di kawasan padat penduduk. Nah, mengapa? Karena yang pertama, bangunan ini sudah terlalu rapat terhadap lingkungan di perkampungan tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi tidak dapat dilakukan pengembangan atau penambahan bangunan. Kemudian situasi dari kepadatan penduduk juga terlalu padat, jadi tidak bisa dioptimalkan dalam pengembangan yang lebih lanjut. Itulah kekurangan dari yayasan ini. Baik, mungkin cukup sekian materi hasil observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau ucapan. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.